Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Yang kita hormati pejabat di Provinsi Riau, ada yang hadir hari ini Pak Asisten, para kepala dinas, kepala badan, kepala biro, staf ahli, dan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang kita nanti-nanti sudah datang. Bulan yang paling dirindukan oleh orang-orang saleh adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak ada tandingannya. Ketika bumi, langit membanggakan dengan kebanggaannya, kata langit, nahnu fihil arwahul anbiya, kami memiliki para arwah-arwahnya para nabi. Ketika itu bumi pun membanggakan, kata bumi, nahnur rijalul asyraful, di kami pun ada makhluk yang paling mulia dari kalangan manusia, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bumi menambahkan lagi, bukan saja orang yang paling mulia di kami, kata bumi, tapi adanya Ka'batullahi Syarifah, Ka'bah, tempat Ka'bah arah yang paling mulia, itu ada di kota Makkah. Sedangkan waktu tidak ada yang bisa dibanggakan dengan waktu. Waktu tak punya apa-apa. Kemudian waktu ketika itu juga mendapatkan perolehan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kata waktu, aku punya malam yang apabila seorang hamba beribadah malam itu, dia mendapatkan pahala seperti pahala 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan malam ini, amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan bulan mulia, di dalamnya ada Lailatul Qadar, dilipat gandakan amal saleh, diampuni dosa, dimasukkan ke dalam surga, dan yang lebih mulia lagi bulan Ramadan, bulan yang istirahatnya malaikat mungkar dan nangkir. Jadi mungkar dan nangkir masuk Ramadan ni dia istirahat dia. Ada malaikat tu istirahat, ada. Disebutkan dalam riwayat hadis Sayyidina Anas bin Malik, orang yang meninggal dunia di dalam bulan Ramadan, maka ditakhirkan azab kubur untuknya. Kapan dia ditanya? Nanti ketika masuk Syawal. Jadi makanya orang-orang merindukan mati dalam bulan Ramadan. Maka mana nio mati, kini kau tencak mati tu. Dirindukan. Karena ditakhirkan azabnya, ditakhirkan soalnya. Setiap kita kan ditanya, kecuali 3 yang tidak ditanya di dalam kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasatul la yas'alu fi quburihi. Ada 3 manusia yang tak ditanya di dalam kubur. Yang pertama, mautus syahid, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Yang kedua, al-mutawaffa yaumal jum'atin wa lailatiha, orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Ya, tapi yang meninggal di hari Jumat malam Jumat ni kalau dia orang saleh. Kalau orang ahli maksiat mati di hari Jumat pun tetapkan kena azab. Jangankan untuk meninggal, samping Kaabah pun dia meninggal belum taubat, dia lagi diazab juga dia di dalam kubur ini. Jadi kan ada cerita orang kita, dan alun semayang lah ustaz. Dia apa tu? Semayang tu besok aja lah, aku dian aja lah katanya. Salatlah lagi. Nanti aja lah, nak perlu. Mati kan? Dia lah. Nak apa nak salat, tetapi licik aja permintaan wak ke Allah. Apa tu? Kalau bisa mati di hari Jumat atau malam Jumat, jadilah katanya. Kalau tak salat tetap akan diazab. Yang ketiga, al-muadzin, si muadzin, orang yang selalu azan. 3 orang ni cuman yang tidak ditanya di dalam
di dalam kuburnya. Selebih daripada itu akan ditanya di dalam kubur. Maka pertanyaan malaikat di dalam kubur, man rabbuka wa ma nabiyyuka, seluruh pertanyaan malaikat yang ada di dalam kubur ini ketika Ramadan dihentikan. Maksud dihentikan ini dipending dulu. Kapan nanti ditanya? Nanti ketika masuk Syawal, mulai takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ketika itu pula lah mulai ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir orang yang berada di dalam kubur. Begitu mulianya bulan Ramadan. Kenapa malaikat mungkar dan nangkir tidak bertanya? Kenapa malaikat mungkar dan nangkir tidak bertugas? Malaikat mungkar dan nangkir pun, kata para ulama, ditugaskan untuk mengaminkan doa orang yang bermunajat pada bulan Ramadan. Yashtaghilun, para malaikat itu sibuk mereka. Hari ini para malaikat sibuk memandang kita, melihat kita, mencatat amal kebaikan kita. Sibuk seluruh malaikat, sibuk. Hatta sehingga disebut malaikat Jibril pun yang tugasnya cuma mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad, mengantarkan rahmat. Malaikat Jibril pun ikut mencatat dan mengaminkan doa orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wabil khusus di malam yang pertama. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi awal lailatin minar Ramadan, pada awal malam bulan Ramadan, ittala Allahu ala ibadihi, Allah memandang, Allah memperhatikan hambanya. Siapa yang Allah perhatikan daripada hambanya yang berbuat taat kepada Allah di awal bulan Ramadan, maka Allah jamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa malam pertama ni janganlah maksiat kita. Jangan maksiat. Ya walaupun malam kedua kalau bisa jangan pula. Maksud saya jangan malam pertama ini, sebisa mungkin elakkan. Kalau ada kawan mengajak ngopi malam ku usahlah. Malam kopi nak maksiat, ngopi nak maksiat Ustaz. Betul mengopi nak maksiat, tapi tiba di situ ada je maksiat yang ternampak. Kalau bisa baca Quran mulai malam ini. Bisa dengan zikirnya. Ittala Allahu ala ibadih, Allah memperhatikan hamba. Ketika hamba yang diperhatikan tadi mendapatkan mahabbah rahmat daripada Allah, Allah jamin ampunan dosa untuk hamba tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat jaminan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua kita ditanya oleh malaikat. Man rabbuka wa ma nabiyyuka, ini ditakhir nanti. Mulai daripada kita takbir, mulai dari takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malaikat mungkar dan nangkir pun berangkat mulai menanyakan, mengerjakan tugasnya masing-masing. Maka oleh karena itulah dalam mazhab Syafi'i dianjurkan ziarah kubur juga setelah selesai solat Aid. Itu dalilnya. Maka dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i kita baca jelas itu, dianjurkan ziarah kubur itu setelah salat Aid. Kenapa kok dianjurkan lagi? Karena para malaikat mungkar dan nangkir kok melaksanakan tugas dia balik. Mungkar nangkir ni gawat nih, malaikat yang paling gawat itu. Mungkin kata ada sebagian mengatakan tak pandai senyum katanya. Makanya orang takut membuat nama anak mungkar nangkir. Ridwan ada nama anak, Malik ada, Jibril ada. Kita punya syekh di Mesir namanya Syekh Jibril. Punya kita. Ada. Tapi ketika nama anak Israel, tak ada nama anak Israel. Pernah Bapak Ibu menjumpai nama orang Israel, malaikat maut pernah? Kan belum ada. Padahal apa salahnya kasih nama, kan nama malaikat itu, bagus nama itu. Siapa namanya? Malaikat maut bilang. Nanti ketika nak dicabut nyawanya oleh malaikat maut, tunggu luncurnya. Apa tu nya? Senama awaknya, elok monya lah. Elok-elok cabut ketek katanya. Malaikat maut ni main sentak aja ya Pak. Main sentak mana ketujuh dinya aja. Nyan suansu dari rambut dulu kan begitu dalam kitab apa? At-Tazkirah fi Amwalil Akhirah. Ansuansu dari rambut dulu. Tak turun ke bawah, turun ke bawah. Ada mengatakan dari kaki dulu, tarik. Tiba di siku barunya tarik dia. Itu pada otak tu. Tak kata dia. Bunyi. Kalau awak sanamu je malaikat kan bisa. Elok munculnya sanamu awak nak ibu nengok dan nyawa kan. Nih, mungkar nangkir juga tak ada nama orang, belum pernah kita menjumpai nama orang mungkar nangkir. Ini boleh juga diusul nanti mana bapak yang nak bercucu atau punya anak kembar dia kasih nama.
Ahmad Munkar, Ahmad Nangkir. Ikar, Ikir panggilannya. Bagus kan nama malaikat. Jadi kata Abu Nawas, aku bisa mengelabui Munkar Nangkir, kata Abu Nawas. Abu Nawas bilang, aku bisa. Jadi kata Abu Nawas, sakit Abu Nawas. Makruf cerita ini sudah pernah kita kisahkan. Sakit Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sakit, kata Abu Nawas kepada isteri dan anak, nanti aku mati, aku meninggal dunia, kafani aku dengan kain kapan yang sudah lusuh, kain kapan yang sudah sobek-sobek, warnanya tak putih lagi, kata Abu Nawas. Kafani aku pakai itu, kata Abu Nawas. Yalah, sakit Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sakit, dicarilah kain kapan yang lusuh di kampung tu. Siapa yang punya kain kapan yang sudah lama yang lusuh? Dapat, dikafanilah Abu Nawas. Dimandikan Abu Nawas, dikafani dengan memakai kain kapan itu. Itu nampaknya ada yang mukul beduk itu. Lu berbuka puasa, lu lah nak berbuka pula. Jadi setelah dikafani, setelah dimandikan, dikafani, disalatkan dan dikuburkan, ditinggalkan. Keluarga berangkat, sudah didoakan, keluarga berangkat. Datanglah malaikat Munkar Nangkir lagi. Datang malaikat Munkar dan Nangkir. Ketika malaikat Munkar dan Nangkir datang, dibuka oleh malaikat Munkar. Cepat malaikat Munkar membuka lahat tadi, cepat pula malaikat Munkar menutup kembali. Jadi kata malaikat Nangkir, kenapa engkau tutup balik? Awak salah buka enco, katanya. Kenapa? Ini sudah kita tanya tadi ini, kata dia. Apa tandanya? Kain kapannya dah lusuh, kata dia. Jadi kata Abu Nawas, aku sukses mengelabui malaikat Munkar dan Nangkir. Tu cerita tayun tindak. Kalau ingin cuba pula lah kan. Kapan pula dengan kapan yang lusuh? Mulianya Ramadan, ditakhirkan azab kubur, ditakhirkan yus'al. Tapi sebagian syarah ulama mengatakan ditakhirkan itu kalau yang meninggal adalah kaum muslimin. Adapun orang kafir, enggak. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan orang kafir tidak ada lagi pertanyaan di dalam kubur, tapi mereka langsung diazab di alam kuburnya. Maka oleh karena itu kita sudah berada di bulan yang mulia itu. Bulan itu bernama bulan Ramadan. Jangan jadikan Ramadan ini bulan sia-sia atau seperti bulan yang biasanya kita. Maka jadikanlah Ramadan ini bulan spesial. Bahkan sampaikan di dalam dada kita, sampaikan di dalam hati kita, hal adakah Ramadan ini bulan yang terakhir bagi kita? Adakah bulan Ramadan ini bulan yang terakhir kita? Apakah kita masih jumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang? Maka oleh karena itu ketika Ramadan itu adalah Ramadan yang terakhir, maka manfaatkanlah dengan mengkhatamkan Quran, manfaatkanlah dengan salat dan qiyamul lail sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita Ramadan kali ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah istiqamahkan kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, dan Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.